Kita akan lanjutkan pada bagian kedua, yaitu sistem sanitasi dan kelompok fungsional. Jadi pada bagian 1 tadi sudah dijelaskan payung peraturan atau target-target yang harus kita penuhi, maka kita akan berbicara mulai pada sistem sanitasi itu sendiri. Satu referensi nanti yang harus dibaca adalah buku referensi opsi sistem dan teknologi sanitasi. Ya, dari TTPS. Buku ini tahun 2010 tapi masih cukup relevan sampai sekarang untuk dipelajari. Nah, ini yang menjadi penting, tadi di bagian judul sudah saya sampaikan tentang sistem sanitasi. Bahwa sanitasi adalah suatu proses yang sifatnya itu multi langkah. Ya, ada tahapan-tahapan di situ, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan sumber limbah ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Ya, kita harus tahu tahapan-tahapan di dalam pengelolaan sanitasi ini. Yang kedua, ini proses yang multi langkah ini disebut sebagai sistem sanitasi. Yang ketiga, di dalam suatu sistem sanitasi, berbagai jenis produk mengalir melalui sistem yang terdiri dari berbagai tahapan. Nah, produk yang dimaksud di sini sebenarnya nanti adalah apa yang kita kenal dengan ekskreta, human body waste, maupun sisa dari aktivitas manusia, misalnya saja sampah. Nah, setiap tahap ini selanjutnya disebut sebagai kelompok fungsional karena mempunyai teknologi sendiri-sendiri dengan pengelolaan yang spesifik. Jadi pada setiap tahapan itu nantinya ada teknologi yang harus kita terapkan. Kemudian kelompok fungsional ini dapat berupa pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara ataupun pengolahan. Di setiap kelompok fungsional juga terjadi proses yang menghasilkan produk lanjutan yang merupakan masukan atau input untuk kelompok fungsional berikutnya. Nah, setiap kelompok fungsional setidaknya membutuhkan satu pilihan teknologi. Jadi ini mirip sekali dengan proses di satu pabrik di mana untuk menghasilkan satu produk di sini melalui beberapa tahapan. Ya, pada tiap tahapan di situ pasti ada proses yang harus dilakukan yang membutuhkan alat dan mesin ya, atau kita sebut sebagai teknologi lah seperti itu. Nah, di dalam proses selain produk yang akan menjadi inputan untuk proses selanjutnya juga ada proses atau produk-produk samping. Ya. Nah, kalau ditanya kalau proses pengolahan limbah apakah hasilnya juga limbah juga? Bisa jadi seperti itu bahwa proses atau produk samping dari pemrosesan limbah ya limbah yang lebih berbahaya, misalnya saja seperti itu atau limbah yang katakanlah tidak berbahaya tetapi volumenya banyak misalnya. Ya, bisa juga ini disisihkan ya produk sampingnya justru sumber daya yang akan dimanfaatkan. Ya, jadi nanti ini ada berbagai macam kemungkinan sebenarnya yang terjadi. Nah, terkait dengan sistem sanitasi tadi, maka perlu untuk dilakukan pemetaan sistem sanitasi. Ya. Apa itu pemetaan sistem sanitasi? Jadi pada saat melakukan kajian tentang kondisi sanitasi existing, dilakukan pembuatan peta sistem sanitasi berupa diagram alir. Pemetaan ini sangat penting guna mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem sanitasi yang sudah ada. Ya, peta sistem sanitasi merupakan dasar untuk rencana perbaikan sistem sanitasi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan selesainya dibuat peta sistem sanitasi ini, maka daerah prioritas perbaikan sudah dapat ditentukan. Ya. Jadi yang dimaksud di peta sanitasi di sini ini nantinya tidak hanya sekedar tahapan atau urutan proses tadi, tetapi juga penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi di dalam pemrosesan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat apabila di sini suatu kelompok masyarakat mana atau wilayah mana atau daerah mana yang kemudian menerapkan tahapan ini dengan baik, daerah mana yang tidak menerapkan dengan baik, mengapa kemudian tidak baik, dan seterusnya. Ya, jadi pemetaan di sini tidak hanya sekedar pemetaan tahapan, tetapi juga pemetaan terkait dengan wilayah. Ini yang menjadi penting nantinya. Nah, pada pertemuan selanjutnya, ya pertemuan 11, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai sistem sanitasi yang kompleks ini. Tetapi untuk kelompok fungsional, ini barangkali akan dilanjutkan pada pertemuan ini. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ada hubungan antara perencanaan sanitasi dan penyusunan peta sistem sanitasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pemetaan sistem sanitasi saat ini ya dilakukan dengan penilaian dan pemetaan sanitasi.
Ini dilakukan dari data sekunder dan penilaian infrastruktur yang ada. Kemudian dilakukan pengumpulan penilaian data primer melalui EHRA, Environmental Health Risk Assessment, yang ini akan didapatkan area-area prioritas yang berasal dari scoring untuk kelurahan. Nah, dari sini dapat ditentukan area-area prioritas nanti yang perlu diperbaiki untuk kondisi sanitasinya. Ya, ini yang dimaksud dengan pemetaan sistem sanitasi. Nah, di sini kemudian setelah ditentukan area prioritas, dapat dibuat satu sistem peta sistem sanitasi yang terkait dengan area prioritas. Ini yang dimaksudkan dengan nanti akan kita jelaskan lebih detail karena kita perlu untuk membahas terkait dengan EHRA ini lebih lanjut, kemudian bagaimana scoring ini dilakukan, bagaimana peta area prioritas ini dibuat dan seterusnya. Kemudian ada SPM, standar pelayanan minimal ya, yang harus dipenuhi. Ya, anggap saja tadi misalnya ada target-target dari Bappenas tadi di dalam RPJMN yang harus dipenuhi, ya. Maka di sini dilakukan pemilihan sistem sanitasi. Ya. Yang ini juga ya terkait dengan strategi sanitasi berskala kota, mulai dari visi misi sanitasi kota, penetapan zona sanitasi, penyusunan strategi sanitasi. Ya. Nah, dari pemilihan sistem, kemudian lanjut pada peta sistem sanitasi jangka panjang dan pemilihan opsi teknologi. Dari sini kemudian ada peta sistem sanitasi jangka menengah. Ya, jadi jangka panjang dulu, kemudian baru diturunkan jangka menengahnya seperti apa, yang dipengaruhi oleh rencana tindak berupa penetapan langkah dan kegiatan dan proposal bankable project. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pilihan atau opsi teknologi sanitasi itu sebenarnya adalah ujung atau dapat dikatakan hampir ujung dari proses-proses penilaian kondisi sanitasi yang ada. Ya, ini menarik sekali. Karena apa? Karena seringkali kita melihat ada satu teknologi misalnya, dia misalnya saja IPAL komunal menggunakan RBC. Maka kita akan cenderung berkutat untuk menilai RBC-nya ini tanpa kemudian melihat konteks di mana RBC ini berada. Konteksnya di mana? Tentunya konteks pada pemetaan kondisi sanitasi yang awal. Ya. Bagaimana kemudian muncul satu teknologi RBC ini ya? Apakah kemudian ada kajian-kajian pemilihan sistem sanitasi berdasarkan pada visi misi sanitasi kota, kemudian penetapan zona sanitasinya, kemudian area prioritasnya dan seterusnya. Ini yang kemudian penting untuk diketahui sebelum kita memilih satu teknologi. Dan kita tidak terjebak pada teknologi apa yang harus kita gunakan, tetapi apakah teknologi ini bisa menjawab tantangan sanitasi yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini nantinya kita akan melihat konsep atau definisi dalam pemetaan sanitasi tadi, tahapan-tahapan tadi, yaitu produk ini seperti yang sudah saya jelaskan, yang langsung dihasilkan dari tubuh manusia seperti tinja, urin, termasuk sebenarnya adalah darah menstruasi misalnya. Kemudian berbagai produk lain dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti pengelontoran WC, pembilasan cucian, pembuangan sampah, dan seterusnya. Kemudian ada kelompok-kelompok fungsional, ya, pengembangan teknologi yang melakukan fungsi sejenis dari satu sistem sanitasi. Kemudian ada 5 kelompok fungsional dalam satu sistem sanitasi, dan ini semua dibikin sama walaupun nanti barangkali ada satu bagian yang kosong, ya, untuk mempermudah untuk mempermudah kita melihat kelompok atau bagian dari sistem sanitasi ini. Kemudian suatu produk tidak harus runtut melalui satu pilihan teknologi dan setiap kelompok fungsional. Nantinya produk dapat meloncat ke kelompok fungsional berikutnya ya sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, kemudian masih di konsep dan definisi yang dipakai pemetaan sanitasi. Kelima kelompok fungsional ini adalah satu pembuangan berupa user interface. Kalau istilah kita WC misalnya saja water closet, WC duduk atau WC jongkok. WC duduk atau jongkok itu sebenarnya tidak bisa dinilai atau tidak bisa menjamin apakah sistem sanitasinya baik atau tidak. Karena dia baru sifatnya user interface. Tapi biasanya
user interface yang bagus biasanya diikuti dengan sistem yang bagus, sistem berikutnya yang bagus. Yang kedua ada pengumpulan dan penampungan dan atau pengolahan awal. Yang ketiga ada pengangkutan dan pengaliran. Yang keempat semi pengolahan akhir terpusat, dan yang kelima daur ulang atau pemrosesan akhir. Kemudian untuk pilihan teknologi yang digunakan dalam satu kelompok fungsional, ya masing-masing kelompok fungsional ada teknologinya sendiri-sendiri. Kemudian ada peta sistem sanitasi, dari berbagai sistem yang ada di lapangan dapat disusun berbagai aliran produk yang ada di tiap-tiap subsektor sanitasi tersebut. Ya, jadi mahasiswa sekalian yang mengikuti perkuliahan ini sebenarnya adalah kunci dari sebuah sistem sanitasi. Ya. Jadi bagaimana kita melihat sanitasi ini sebagai satu sistem, ya, mulai dari sebutkan tadi produk inputnya berupa black water dan grey water istilah kita. Black water adalah air limbah yang berasal dari human body waste atau yang masuk ke WC. Kemudian yang grey water ini adalah yang non water closet, misalnya air cucian dari dapur, air untuk mandi, kemudian air cuci pakaian. Nah, ini adalah bentuk yang ideal dan contoh dari teknologi yang diterapkan. Misalnya user interface, ada WC duduk, ada WC jongkok. Kemudian untuk cuci piring ada tempat cuci piring dan makanan, kemudian ada penangkap lemak. Kemudian ada pembuangan air untuk kamar mandi, floor drain misalnya istilah kita. Ya, kemudian ada pembuangan air cucian. Nah, ini kemana? Idealnya di sini ada pengumpulan dan penampungan pengolahan awal berupa tangki septik. Ya, yang tangki septik ini efluennya berupa air ini masuk bidang resapan yang menjadi semi pengolahan akhir terpusat. Sementara lumpurnya ini harus dikuras. Ya, dikuras oleh menggunakan truk tinja misalnya dalam bentuk pengangkutan dan pengaliran menuju instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Yang dari IPLT ini, yang merupakan semi pengolahan akhir terpusat, dia kemudian didaur ulang dan atau dibuang di tahap akhir. Sementara efluen dari IPLT sendiri ini bisa ke sungai, bisa juga resapkan ke tanah, bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Nah, sehingga misalnya gini, misalnya. Jadi di dalam tangki septik misalnya saja, kemudian si lumpur ini tidak pernah ada misalnya. Artinya tidak pernah dikuras. Kenapa tidak pernah dikuras? Karena dia tidak pernah penuh. Maka kita bisa menduga kalau alirannya itu, si lumpur itu masuk ke dalam bidang resapan. Ya, masuk ke dalam bidang resapan. Artinya apa? Artinya bahwa tangki septik ini menjadi tidak lagi berfungsi. Ya, artinya apa? Artinya kondisi sanitasi yang ada meskipun dia mempunyai WC, ya, meskipun dia mempunyai septic tank, tapi dalam kondisi yang unimproved. Artinya dia masih berisiko terhadap lingkungan. Ya. Yang kedua, ini yang kalau sistemnya, tadi yang sistem yang onset ya, setempat. Kalau ini sistemnya offset. Nah, bisa dilihat bedanya adalah bahwa di sini, misalnya, kita tidak melihat ada bagian untuk penampungan dan pengolahan awal, ya, tetapi dia langsung masuk ke dalam sistem sewer. Bagaimana kalau kemudian di sini ditambah satu sistem penampung terlebih dahulu misalnya seperti itu, baru kemudian dia masuk ke sewer. Tidak ada masalah juga dalam hal itu, tetapi secara teknologi penambahan unit ini pasti akan menambah biaya. Intinya seperti itu aja. Ya. Nah, nanti ada di sewer itu beberapa opsi atau pilihan di dalam pengalirannya, tetapi yang umum adalah bahwa di dalam sistem sewer ini atau sistem pengaliran air limbah kota atau riol misalnya dalam bahasa Belanda, ini tidak perlu pengolahan awal. Ya. Jadi setelah masuk ke sewer, kemudian dia akan masuk ke apa yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah. Nah, bedakan dengan tadi, kalau di onset tadi kita punya IPLT, kalau di sini kita punya IPAL.
Nah, tentunya dari IPAL ini ada lumpur yang kemudian dimanfaatkan kembali ya, atau jadi tanah timbunan, sementara airnya di sini bisa dibuang atau di reuse atau dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Ini adalah untuk sistem persampahan. Ya, jadi kalau kita lihat mulai dari user interface, pengumpulan setempat, penampungan sementara, pengangkutan, pengolahan akhir terpusat, daur ulang dan seterusnya. Nah, sehingga kita melihat sistem yang kompleks ini, ya, karena sistem yang kompleks tentunya di sini ada beberapa opsi yang dapat kita pilih, misalnya untuk masing-masing kelompok fungsional ini. Tetapi memang ada fleksibilitas di dalam banyaknya pilihan, tetapi seringkali banyaknya pilihan itu juga menyebabkan dia sulit untuk dikelola, ya, karena sistemnya kompleks. Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada model, ya, kalau kita lihat ada model pengumpulan setempat. Ya, ada model pengumpulan setempat, misalnya dari gerobak menuju ke TPS yang sifatnya amrol seperti ini, kontainer atau amrol. Nah, masalahnya adalah kalau bentuk pengisiannya berbeda-beda, model pengisian, model pengumpulan di penampungan setempat yang seperti apa yang harus kita desain untuk bisa fleksibel terhadap berbagai macam model pengumpulan. Ya, ini jadi tentunya akan muncul satu kompleksitas dibandingkan kalau sistem ini kemudian menjadi relatif seragam. Tetapi lagi-lagi sistem yang seragam di sini pasti membutuhkan biaya yang juga menjadi lebih besar. Oke, kemudian di sini untuk drainase. Nah, kita lihat drainase ini. Nah, di drainase ya ada user interface itu tadi, ini yang dihasilkan dari grey water ya, atau limbah non body waste. Kemudian ada air yang berasal dari hujan. Nah, yang menjadi masalah adalah nantinya apabila kemudian air yang berasal dari grey water ini dia kemudian masuk selokan, seperti yang kita alami di Indonesia. Nah, ini tentunya ada satu permasalahan ya, ada satu permasalahan di sini yang kita lihat. Karena apa? Karena sebenarnya secara teoritis yang bisa mengalir di saluran drainase itu adalah hanya berupa air hujan. Pada saat yang mengalir bukan air hujan, berarti di sini muncul satu permasalahan. Nah, bagaimana juga dengan air minum? Nah, air minum juga sama sebenarnya memiliki kelompok-kelompok fungsional atau tahapan, meskipun ya di sini agak berbeda terkait dengan definisi produk, kemudian produk samping. Tetapi intinya sebenarnya di dalam air minum pun sama, dia memerlukan satu tahapan. Secara umum ya, kalau kita lihat di sini ada dua yang penting, yaitu masalah air baku dan yang kedua terkait dengan pengguna. Ini yang harus ada. Ya, ada air baku dan ada pengguna. Sementara untuk unit pengambilan air baku, transmisi, pengolahan air minum, dan distribusi, ini adalah opsional nanti tergantung dari lokasi air baku dan lokasi pengguna. Satu. Yang kedua, terkait juga dengan kualitas dari air bakunya. Ini juga harus kita perhatikan. Ya. Ini untuk sistem perpipaan misalnya. Jadi ada mulai dari unit air baku, intake istilah kita, pengambilan air baku, kemudian ada IPA, instalasi pengolahan air minum, ada reservoir, ada meter induk misalnya, ada meter distribusi di sini, yang ini bagian dari unit produksi, ya ini unit air baku tadi. Kemudian juga di sini ada unit-unit distribusi air, ya ini unit distribusi dan pelayanan kalau kita lihat. Nah, tiap bagian ini, ya tiap bagian di sini, ini membutuhkan teknologi pengaliran, teknologi pemompaan, teknologi pengolahan air, monitoring, ya kontrol dan seterusnya. Ya, sama dengan di sanitasi tadi. Oke, jadi di sini untuk pilihan sistem dan teknologi, opsi teknologi tidak dapat ditentukan sebelum sistemnya dipilih. Ya, sistemnya seperti apa? Oh, saya ingin sistem misalnya pengelolaan air limbah secara on-site. Maka dari situ saya bisa menentukan opsi teknologinya apa saja.
Ingat, opsi teknologi bukan hanya sekedar yang di ujung, tetapi pada tiap kelompok fungsionalnya. Kalau saya gunakan sistem yang sifatnya offsite ya atau terpusat, ya, maka saya bisa menentukan teknologi-teknologi yang harus saya gunakan pada tiap kelompok fungsional untuk sistem terpusat. Ya, perkara teknologinya nanti sama antara onsite dan offsite itu di luar pembicaraan, tetapi yang jelas di sini ada tahapan, ada kelompok-kelompok fungsional yang membutuhkan teknologi-teknologi ini tadi, ya, yang harus kita pilih berdasarkan sistem yang akan kita gunakan. Nah, ada serangkaian peraturan, pembuatan dokumen, perencanaan pemilihan berbagai pertimbangan lokal yang sangat mempengaruhi proses pemilihan teknologi. Jadi kalau kita lihat di sini ada pilihan sistem, ada pilihan teknologi. Kalau pilihan sistem di sini tergantung dari faktor pengelolaan dan faktor fisik, ada juga faktor keuangan pendanaan. Sementara kalau pilihan teknologi ini tergantung terutama dari faktor budaya perilaku, faktor biaya modal dan biaya berulang, kemudian ada juga faktor lingkungan. Nah ini ya, jadi bagian yang penting nanti yang terkait dengan pembicaraan kita selanjutnya adalah terkait dengan ini, faktor pemilihan sistem, terutama terkait dengan kondisi fisik dan kepadatan penduduk. Ya. Yang kedua, ini terkait dengan rencana tata guna lahan sebenarnya seperti apa? Gampangnya seperti itu. Rencana tata guna lahan ini kita ketahui dari dokumen rencana tata ruang wilayah. Ya, sementara faktor-faktor pemilihan teknologi, ada faktor lingkungan, risiko kesehatan, pemanfaatan air, tanah dan permukaan, budaya, perilaku, tingkat kesadaran, keterampilan manajemen masyarakat, dan biaya investasi yang berulang serta keterjangkauan dan ketepatan teknologi. Ini faktor-faktor yang kemudian berpengaruh di dalam pemilihan teknologi. Ya, jadi semoga tidak bingung antara sistem dan teknologi. Teknologi bagian dari sistem. Ya, teknologi itu banyak sekali pilihannya, ya. Sementara sistem sebenarnya lebih terbatas untuk pilihannya. Oke, ini yang bagian terakhir untuk bagian 2 kita yaitu mengenai sustainable sanitation concept, di mana sanitasi itu sebenarnya itu tadi sudah dijelaskan ya, sebenarnya juga di depan bahwa sanitasi itu terhubung antara higien, kemudian masalah sanitasi dan kemudian air minum itu nggak terpisahkan. Kemudian ini yang tidak saya jelaskan di sini mengenai bagaimana air limbah itu menjadi resource sebenarnya. Ya, nanti kita akan singgung di dalam penjelasan mengenai teknologi di dalam pengelolaan air limbah atau teknologi sanitasi. Ada kombinasi teknologi tadi yang merupakan kelompok fungsional, ya. Kemudian bagaimana air limbah itu dapat dikelola secara terpisah, ya, konsep di dalam ecological sanitation. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam opsi teknologi untuk sanitasi air limbah secara khusus, insya Allah seperti itu. Termasuk juga bagaimana menangani secara terdesentralisasi dan bagaimana kemudian salah satu pilar di dalam STBM yaitu mengenai bahwa program ini harus people center yang berupa demand responsif dan sifatnya participatory atau sifatnya di sini ada partisipasi dari masyarakat. Oke, baik. Seperti dulu yang dapat saya jelaskan, nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang